Rahayu buat teman-teman lintas dimensi. Terima kasih karena malam hari ini kita akan sharing mengenai salah satu kampus perguruan tinggi negeri Islam di Jogja. Di mana Mas Dadan? UIN Sunan Kalijaga. Tepatnya di Gedung Timur, paling pojok lah ya. Yang ternyata kita tadi sempat sebelum video ya, itu sempat mengecek tentang frekuensi gelombang energi, tentang kondisi juga di sini dan sejarahnya sedikit. Tadi saya juga terima kasih ya kepada teman-teman Mapalaska UIN yang sudah membantu kami ya tadi ya mengarahkan ke gedung ini ya. Dan tadi juga kita sharing-sharing juga ya. Ya, jadi dulu ya Mas Dadan, ketika saya masih kuliah, emang gedung timur, mungkin anak-anak UIN itu udah tahu ya, gedung timur sebelah mana itu emang banyak kejadian sebenarnya, kejadian misteri mistis dan lain sebagainya. Makanya alhamdulillahnya pada kesempatan tahun ini ya mungkin ya, saya diberi kesempatan untuk sharing sebenarnya apa yang menjadi kegagalan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sini saya mau sharing sedikit teman-teman. Mungkin dari sebagian teman-teman atau khususnya mahasiswa-mahasiswi UIN itu paling cuma beberapa yang kesini. Terlihat dari kondisinya ya, mungkin kamera bisa dilihat kondisinya yang sudah lama terbengkalai. Tadi juga kita sharing sama teman-teman Mapalaska, terakhir itu 2018 dipakai oleh salah satu KM, akhirnya terbengkalai. Dan ada satu hal yang menarik Mas Dadan, kita ngobrol ini ternyata yang tadi di belakang ada yang nari. Ini ramai banget sih Mas, ngerasain di sini. Seperti di dalam stadion sebenarnya. Di dalam stadion. Ini Mas Ubu di aja. Ini punya teman imajinasi. Enggak jadi. Ya kalau penangkapan Mas Ubu gimana? Mengenai kondisi di ruangan atau gedung ini? Kalau di orangnya sendiri sebenarnya banyak positif. Cuma yang negatif ini lebih mendominasi. Satu sosok yang negatif itu mendominasi. Sosial. Ya yang positif juga mau nggak mau itu sosok ini. Kayak penguasanya gitu Mas. Tadi datang saya belum sempat lihat Mas, tadi kan saya telat kan, belum sempat lihat. Ternyata pas di situ dia itu satu sosok itu apa? Ya, kalau visualnya sih Pak Adi, tahu kan? Ya, Mister D, Mister C. Selain itu, ya, juga yang agak kuat itu ya. Sebenarnya bukan nenek-nenek ya. Dia kalau berinteraksi sama luar itu emang dia kayak seakan-akan jadi nenek atau kakek. padahal Terus sebenarnya bukan. Itu sosok aslinya tuh dia cewek. Sukanya ya itu Mas Mundar Mandi. kayaknya tadi ketipu deh. Soalnya tadi sempat Iya. juga nangkapnya kayak penari gitu Mas. Oh, Menarik. cewek sih Mas, tinggi juga. Bisa dikasih tahu di mana sosoknya? Kalau yang cewek yang kebetulan kan di belakang kita. Kalau yang gede tadi di luar area ini, dia keliling. Nanti kita nanti ke tempat lain atau ya mungkin nanti selanjutnya karena di kampus UIN ini banyak beberapa gedung atau tempat yang emang banyak cerita di baliknya, mungkin kita ke selanjutnya aja Mas. Ya buat teman-teman lintas dimensi tetap di lintas dimensi. Awas. Mandek loh. Mandek loh. Mandek loh. Aku ya dulu Mas.
Aku dengar ya. Waduh, lumayan. Awas. Awas mandek loh. Itu memang angka. Ini agak apa beda. Oke teman-teman lintas dimensi, kali ini kita sedang berada di masih di gedung timur, tetapi ini gedung bagian paling pojok, Mas Suryo. Paling pojok selatan ya Mas ini. Paling pojok selatan, dan tentunya energinya berbeda lagi. Dan ini menarik Mas Sungguh. Tadi selama perjalanan ternyata sebenarnya banyak banget yang sebenarnya banyak banget yang ceritanya itu mau diungkap sepanjang jalan, tetapi saking banyaknya mungkin Berat juga ya Mas ini. berat juga. Sampai terengah-engah kayak gini. Capek juga Capek ya? jalan menuju rumah. Saya sini tadi kayak sarang yang giant juga ya Mas. Giant. Yang giant sosoknya itu sarangnya malah di sekitar sini. Dan tentunya tadi Mas Subu lewat yang tahu yang pohon yang kiri jalan kita yang besar banget. Iya. Itu sebenarnya ada kesinambungan dengan Sungai Kali Gajah Wong. Oh gitu Mas. Kayak titik pertemuan atau energi besar menjadi satu di situ. Jadi kalau air itu biasanya pusaran air. Oh jadi di air itu biasanya ada cabang gitu kan. Ada cabang. Tapi ini tadi musatnya malah ke pohon. Ya betul seperti itu. Jadi kayak kan sungai itu di bawah. Iya. Nah ini datarannya di atas. Nah jadi itu kayak pertemuan dua arus Iya. menjadi satu. Dan tentunya di situ ada satu sosok yang paling besar sebenarnya. Kalau mungkin Mas Sumbu bisa membantu secara visual, tapi yang saya rasakan energinya itu saya nggak bisa nangkep ya itu negatif atau positif. Mungkin Mas Sumbu bisa ngejelasin sebenarnya sosok apa itu, sama apakah energi itu positif ataupun negatif. Kalau yang positif itu Oke, lanjutkan Mas Sumbu. kalau sebenarnya yang saya tangkap tadi itu sosoknya banyak sekali yang positif sebenarnya Mas. Di tempat yang banyak rimbun banyak pohon seperti ini itu cenderung ke positif. Positifnya banyak, pasti banyak. Tapi tetap yang namanya yin itu pasti ada yang yin and yang, kalau orang Cina bilang kayak gitu. Ada putih, ada hitam. Ada keseimbangan lah. Tapi yang saya lihat nggak begitu seimbang juga, karena yang besar yang diceritakan Mas Sahab tadi sebenarnya negatif. Sebenarnya negatif. Tapi dia kurang leluasa untuk melakukan yang namanya jahil ke orang, itu kurang leluasa karena banyak emosi tadi, itu juga ikut menahan. Tapi kalau sosoknya ini denger ya Mas. Nah teman-teman bisa denger tadi. Nanti mungkin suaranya dijelasin lah. Ya, bisa. Langsung ke sini dia soalnya ini tadi. Ya ini Nggak suka ya disebutin tadi ya. saya sampai bingung mau ngomong apa ya. Dia soalnya langsung nyamperin ini. Itu besar. Ya kalau auranya sih aura marah gitu. Bukan marah, kayak mengganggu sebenarnya. Tapi banyak peredamnya itu tadi. Yang kecil-kecil itu meredam. Tapi tidak begitu kuat juga. Makanya beberapa orang juga masih bisa diganggu. Oke, nanti kita tunjukkan aja sekalian jalan ya Mas. Iya. Dan satu lagi, kira-kira di shot nggak di pojok situ gedung situ Mas? Ya, tapi beda-beda ya Mas. Ini sosoknya lain juga ya. Lain juga. Lain. Berarti kita langsung ke sana aja ya. Iya. Oke, buat teman-teman lintas dimensi, mari kita ke pusaran ke pohon yang itu mempertemukan dua Elemen wes. itu ada lagi. Ayo, silakan Mas Raffi bisa dibantu ya. Kita ke pohon sama ke salah satu tujuan terakhir, yaitu lapangan voli yang menceritakan banyak misteri. Ya, sekalian jalan. Oke, teman-teman lintas dimensi, sebelum kita ke pohon ya, Mas Dadan dan Mas Sumbu,
karena kita melewati lapangan voli, kita berhenti di sini dulu. Karena ini menurut saya tertarik nih Mas Sumbu di lapangan voli ini. Sepertinya harus ada yang diceritakan. Tadi saya mencoba merasakan ya dari frekuensi gelombang Saya lihatnya ini Mas. langsung Mas. Iya. Kayak orang apa ya? Dia masih belum menerima kalau dia tuh meninggal. Atau saya nggak tahu ya urban legend di sini apa, tapi saya kesini tadi langsung merasain kayak tolong aku nih ya. Kayak aku udah nggak bisa apa-apa, tapi siapa lagi yang mau merhatiin aku nggak bisa apa-apa nih, kayak Kayaknya tersiksa dulu dia. Mas Sumbu langsung menyampaikan Iya, itu apa itu Mas? Saya kurang tahu juga. ya. Benar sekali yang dimaksud Mas Sumbu. Jadi teman-teman, jadi penangkapan saya di sini pernah ada sejarah. Ya, kalau boleh saya ceritakan ya, Mas Dadan, Mas Sumbu. Jadi sosoknya ini seseorang yang bunuh diri, sosoknya perempuan, kisaran umur Kecil ya? 7 sampai 8 tahun. Ternyata sejarahnya itu kenapa bisa bunuh diri? Ya itu tadi disiksa. Karena disiksa oleh, saya nggak tahu ini orang tua atau neneknya, karena saya nggak bisa nangkep sampai situ. Jadi karena sering bermain nggak tahu waktu, mungkin nek wong biyen ki kaya wong wedoki apa namanya, nggak Anak kecil apalagi cewek, harusnya anak kecil maghrib paling nggak maghrib pulang paling ya? nggak harus pulang, karena dia juga sering melakukan hal itu. Akhirnya dia mungkin kena mental, dia nggak kuat, akhirnya bunuh diri di salah satu pohon yang mungkin nggak perlu saya tunjukkan. Nah gitu, makanya itu mungkin yang teman-teman yang sering ke lapangan voli dan lain sebagainya yang ada di kampus salah satu di Jogja ini pasti merasakan momen-momen tertentu seperti itu. Kalau Mas Sumbu gimana? Ya asik sih Mas. Kalau saya ngerasainnya masuk ke sini tuh asik aja. Dari depan tadi disambut yang bagus, ada masuk disambut yang kurang bagus lagi. Jadi ya kayak perkampungan Mas, ada yang jahat, ada yang bagus. Terus sekat-sekat ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke yang pohon. Boleh. Oke, spot terakhir. Nah, tetap di lintas dimensi ya teman-teman. Mari kita ke sana. Ini tempat terakhir tujuan kita ya, yang disebut di awal tadi, yaitu sebuah pohon yang mempertemukan antara dua apa ya sebutannya, dua elemen. Yang pertama Sungai Kaligajowo, dan yang kedua ini berada di pinggiran, Dia mempertemukan air sama mempertemukan tanah. air. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Mas mengenai pohon ini. Kalau ini sebenarnya biasanya yang saya bilang tadi Mas, dia emang besar. Tangannya tuh gini, ngerangkul di batang yang sana itu, yang depan ini sama ini. Terus kukunya yang sebelah kiri itu nyaruk sampai, kalau bahasa Jawanya nyaruk apa ya, nyerok sampai tanah sini, sampai menyentuh tanah tanah gitu iya. ya? Terus kakinya kayak gini, yang satu manjang ke bawah. Itu sosoknya kalau Saya lihat dia itu di sini nggak ini Mas, nggak datang sendiri, ada yang nanam, ada yang ngasih tugas. ini mungkin saya sendirian dengan Mas Samsul di pojok gornya kayak gitu ya. Oh iya, lanjutkan Josu. Karena makanya kaki yang sebelah sebelah kanan itu masuk ke tanah. Masuk ke tanah. Yang satu baru gini, nyangkut ke pohonnya gitu. Di sini merangkul, yang kaki yang sebelah kanan itu masuk ke tanah. Jadi dia kayak ngambil juga energi dari pohon ini sebenarnya. Oke. Itu kalau kita bicara tentang sosok ya. Kalau tentang dua arus tadi itu maksudnya gimana itu sebenarnya? Jadi gini, air itu kan netral Mas. Bumi ini juga salah satu media buat netral. Jadi apa yang ada di bumi, yang menghuni bumi ini, kalau mau melewati air dia harus punya energi yang besar. Oke. Nah, yang saya lihat sosok ini nggak sebesar itu buat melewati air. Makanya sebenarnya tempat ini tuh terkurung air juga Mas. Di sebelah sana ada selokan kecil itu juga air. Yang sini sungai besar juga kan, air. Sifatnya netralin sih Mas sebenarnya air nih. Tapi ini nggak ganggu atau apa ya? Nggak ganggu, cuma dia kalau mau ada yang berinteraksi dia mau. Nah, kalau Mas Dadan sendiri ini yang visual ya biasanya, yang nanti menggambar sudah menangkap atau ada yang mau diceritakan tadi?
sudah sedikit menangkap Mas untuk gambarannya seperti ya kurang lebih sama yang diceritakan Mas tadi, sebenarnya besar kayak gitu. Nanti mungkin bisa saya gambarkan juga. Jadi kalau dia bersuara sebenarnya suaranya emang nggak besar mas, kecil. Suaranya kayak anak kecil. Kira-kira komunikasi atau itu mas? Nggak usah, ini Yang dari lain kali tadi. aja. Kalau dikatakan caper dari tadi mas. Saya nangkepnya gitu juga sih. Nah sebenarnya Mas Sunggu mungkin bisa di part kedua ya di salah satu kampus ini, karena ini kita baru ke 3 tempat ya, dan sebenarnya masih ada juga di tempat lain di sekitar sini. Dan sebenarnya ada satu hal yang menarik di UIN itu di Fakultas Sains, adalah salah satu fakultas yaitu Fakultas Sains lah, itu yang katanya ceritakan atau ada cerita di baliknya itu banyak banget. Nah untuk selanjutnya mungkin di part kedua ya, Boleh part kedua nanti bisa kita lakukan penelusuran kembali seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti untuk hasil visualnya nanti teman-teman bisa lihat di Instagram aja ya, untuk sosoknya seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin begitu aja maksudnya. Mas Dadan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman lintas dimensi pembelajaran hari ini yang kita tangkap? Itu mas, selalu berperilaku baik dimanapun. Jadi walaupun sudah tahu di tempat itu ada yang jelek, ada yang baik, kita sebagai manusia itu kan makhluk makhluk yang paling sempurna. Jangan pernah takut dimanapun berada, dengan syarat kita menghormati tempat itu juga. Mas Dadan? Sama sih, kayaknya kayak kita sebagai tamu, kalau kita tamu ke tempat orang ya kita harus ikut dong. Jangan sombong juga mas. Iya. Gitu aja, terima kasih Mas Sunggu, Mas Dadan. Selanjutnya mungkin nanti kita akan telusuri part kedua lah, Iya. salah satu kampus di Jogja. Nah lebih seperti itu, terima kasih teman-teman lintas dimensi. Sampai bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita dapatkan. Dari kami lintas dimensi, sampai bertemu kembali. Salam Rahayu.